Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Landari. Di sini saya akan menjelaskan soal beserta penyelesaiannya tentang anggaran kas. Video ini saya buat dalam rangka untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah budgeting. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah data dari PT Sukses Makmur pada semester 1 tahun 2021, yaitu rencana penjualan selama semester 1 tahun 2021. Pada bulan Januari itu penjualannya 5.000 dan untuk harganya yaitu 3.000 dengan volume penjualannya yaitu 15 juta. Dan pada bulan Februari itu penjualannya 5.500 dengan harga 3.000 dengan volume penjualan 16 juta 500. Dan untuk yang bulan-bulan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Di sini jawabannya yaitu kita anggaran kas tahunan, yaitu anggaran kas jangka pendek. Yang pertama itu tabel penerimaan kas dari penjualan tunai. Di sini sudah ada tabelnya. Yang pertama itu total penjualan itu didapat dari volume penjualan ini yaitu 15 juta. Jadi kita masukkan pada bulan Januari 15 juta, dan untuk bulan seterusnya juga kita ambil dari volume penjualannya sampai bulan Juni. Kemudian untuk yang penjualan tunai itu didapat dari yang total penjualan kita kalikan dengan 55%, jadi hasilnya 8.250.000. Kemudian untuk yang bulan Februari, total penjualan dikali dengan penjualan tunai yaitu 55%, jadi hasilnya 9.075.000 rupiah. Dan untuk bulan selanjutnya sama saja. Kemudian yang ketiga, potongan penjualan dapat 1.237.000 itu didapat dari penjualan tunai dikali dengan 15%, jadi hasilnya 1.237.000. Kemudian untuk yang bulan Februari, yang penjualan tunai 9.075.000 rupiah dikalikan dengan potongan penjualannya yaitu sebanyak 15%. Jadi hasilnya 1.361.250.000. Untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni sama saja. Kemudian untuk yang penjualan tunai neto itu didapat dari penjualan tunai dikurangkan dengan potongan penjualan. Jadi 8.250 dikurangkan dengan 1.237.000, hasilnya 7.013.000. Untuk bulan yang selanjutnya sama saja. Pada bulan Februari penjualan tunainya 9.075.000 rupiah dikurangkan dengan potongan penjualannya yaitu 7.361.250. Jadi hasilnya 7.713.750.000 rupiah. Untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni sama saja dengan cara yang pertama. Kemudian penjualan kredit didapat 10.500.000, itu didapat dari total penjualan pada bulan Januari 15 juta dikali dengan penjualan kreditnya yaitu 70%, dan hasilnya 10.500.000. Kemudian untuk bulan Februari total penjualannya yaitu 16.500.000 dikali dengan 70%, sehingga hasilnya 11.550.000. Dan untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni sama saja, dikalikan saja tinggal. Dan kemudian untuk yang
bad debt-nya itu sudah ada dan ketentuan dari perusahaan. Didapat 525.000 itu caranya yaitu penjualan kredit tadi pada bulan Januari 10.500.000 dikali dengan 5% sehingga hasilnya 525.000. Kemudian pada bulan Februari penjualan kreditnya 11.550.000 dikalikan dengan 5% sehingga hasilnya 577.500.000. Kemudian untuk Maret, April, Mei dan Juni sama saja. Piutang neto didapat dari pengurangan penjualan kredit dikurangkan dengan bad debt 10.500.000 dikurangkan dengan 525.000 sehingga hasilnya 9.975.000. Dan untuk bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni sama saja, tinggal dikurangkan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerimaan kas dari penjualan kredit. Di sini piutang neto itu didapat dari dari penerimaan kas dari penjualan tunai yang ada di bawah sekali. Jadi kita tinggal masukkan saja. Kemudian piutang yang dapat diskon itu hasilnya 6.982.500 itu dari 9.975.000 dikalikan dengan 70% hasilnya 6.982.500. Kemudian untuk Februari sama saja, piutang neto dikalikan dengan jumlah diskonnya yaitu 70%. Dan untuk bulan Maret, April, Mei, Juni sama saja. Kemudian untuk tabel yang ketiga dapat 349.125.000 itu dari piutang yang dapat diskon itu dikali dengan 5% sehingga hasilnya 349.125.000. Untuk bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni sama saja. Kemudian piutang neto nya itu didapat dari pengurangan piutang yang dapat diskon dikurang dengan diskonnya. Jadi hasilnya 6.633.375. Kemudian piutang yang tidak tertagihnya yaitu ada 50%. Piutang yang tidak diskon itu didapat dari piutang neto dikali dengan 50%. Jadi hasilnya 9.975.000 dikali dengan 50% sehingga hasilnya 4.987.500. Kemudian untuk bulan Februari piutang netonya itu 10.972.500 dikali dengan 50% sehingga hasilnya 5.486.250.000. Untuk bulan Maret, April, Mei dan Juni sama saja. Kemudian selanjutnya yaitu untuk yang piutang tidak diskon dilunasi atau pelunasan itu didapat dari piutang yang tidak diskon tadi dikali dengan jumlah pelunasannya yaitu 50% sehingga hasilnya 2.493.750. Kemudian sama saja mencarinya, dikalikan saja. Kemudian setelah semuanya dicari dan disesuaikan maka ditotalkan. Piutang neto ditambah dengan piutang yang dapat diskon, ditambah dengan diskon, ditambah piutang neto, ditambah piutang yang tidak diskon, ditambah piutang tidak diskon, dijumlahkan semua sehingga hasilnya pada bulan Januari itu total pengumpulan piutangnya 9.127.125 dan untuk
bulan Februari 12.530.588, dan untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni ya bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini kita masuk ke anggaran penerimaan kas. Di sini sudah ada tabel. Yang pertama itu sumber penerimaan kas pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Untuk penjualan tunai neto pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dari mana dapatnya itu? Itu didapat dari tabel penerimaan kas secara tunai. Nah, di piutang kemudian piutang itu didapat dari tabel penerimaan kas secara kredit. Itu ada pada slide sebelumnya, bisa dilihat sendiri. Kemudian penjualan tunai neto dan piutang dijumlahkan dan ditotalkan. Kemudian anggaran pengeluaran kas. Di sana sudah ada tabel sumber pengeluaran kas, pembelian bahan baku tunai. Untuk anggaran pengeluaran kas ini, pembelian bahan baku tunai dan pembelian bahan baku kredit itu sudah ada pada soal atau ketentuan dari perusahaannya. Jadi kita tinggal menjumlahkannya saja. Kemudian masuk ke anggaran kas. Anggaran kas ini di sini ada saldo kas awal. Saldo kas awal ini sudah ada pada soal atau keterapan dari perusahaannya, yaitu 20 juta. Kemudian penerimaan kas, penjualan tunai netonya kan tadi 7 juta 13.000 rupiah. Kemudian piutang tadi 9.127.125 rupiah. Kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya 36.140.125.000 rupiah. Itu yang menjadi kas tersedia. Kemudian pengeluaran kas, yaitu pembelian bahan baku tunainya tadi pada bulan Januari ada sebanyak 12 juta, sehingga kas tersedia dikurangkan dengan pembelian bahan baku, sehingga saldo kas akhirnya 24.125.000 rupiah. Kemudian saldo kas akhir ini naik dia menjadi saldo kas awal pada bulan Februari. Kemudian penjualan tunai neto pada bulan Februari yaitu 7.713.750.000 rupiah. Kemudian untuk piutangnya yaitu 12.588.000 rupiah. Dijumlahkan sehingga kas tersedianya 44.404.463 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan pembelian bahan baku yaitu sebanyak 15.200.000 dan juga dikurangkan dengan pembelian bahan baku kredit yaitu sebanyak 22.800.000. Kas tersedia dikurangkan dengan pengeluaran kas sehingga saldo kas akhirnya 6.404.463. Saldo kas akhir ini menjadi saldo kas awal pada bulan Maret, dan untuk mencari saldo kas akhir Maret, April, Mei, dan Juni sama saja dengan cara yang pertama, yaitu dengan melihat pada tabel-tabel yang sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.